Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Tia dalam materi EPS kelas 5, tema 5, subtema 2 dengan judul Indonesia sebagai negara agraris. Baik anak-anak kelas 5 SD IT Insan Mandiri Kalisari, kita buka materi pelajaran kita kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam materi sebelumnya, kita sudah membahas bahwa Indonesia sebagai negara maritim, di mana Indonesia mempunyai potensi laut yang sangat luas yang bisa menjadi mata pencaharian untuk masyarakatnya. Nah, di samping sebagai negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris, di mana mayoritas penduduknya bekerja sebagai seorang petani, ya. Nah, masyarakat petani di Indonesia memiliki berbagai macam sistem kerja. Namun, dalam satu kesatuan, pada umumnya masyarakat petani padi di Indonesia menerapkan sistem kerja gotong royong yang diiringi dengan rasa solidaritas. Ya, kenapa demikian? Karena sawah yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia itu sangat luas. Jadi tidak mungkin mereka menggarapnya sendiri. Nah, untuk itu diterapkanlah sebuah sistem gotong royong di mana rasa persaudaraan yang didahulukan sehingga semua masyarakat tersebut bisa mendapatkan pekerjaan sebagai seorang petani. Nah, kali ini kita akan membahas sistem pertanian di Aceh dan sistem pertanian di Bali, ya. Yang pertama kita akan membahas sistem pertanian di Aceh. Di Aceh ada tradisi Meusaraya atau Merame Maunegu, yaitu suatu bentuk gotong royong dalam kehidupan pertanian tradisional orang Aceh, ya. Jadi di sana sistem pertaniannya bernama tradisi Meusaraya. Nah, tradisi yang sudah ada sejak Aceh masih berwujud pemerintahan kerajaan ini dilakukan dengan timbal balik atau bergiliran tanpa memperhitungkan imbalan, ya. Jadi masyarakat sekitar Aceh, ya, yang memiliki yang dekat dengan persawahan, ya, mereka mempunyai giliran untuk menggarap sawah tanpa memperhitungkan imbalannya, gitu, ya. Nah, kemudian kegiatannya mulai dari membajak sawah hingga memanen padi dan membawanya ke rumah pemilik sawah, ya. Itu adalah sistem pertanian di Aceh. Nah, tradisi Meusaraya itu meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah mulai dari membajak sawah. Kemudian setelah membajak sawah, berikutnya yaitu membuat pematang sawah. Nah, setelah membuat pematang sawah, baru dilakukan penanaman padi. Nah, karena suburnya tanah Indonesia, ya, bukan hanya padi saja yang bisa tumbuh. Di samping-samping padi itu suka tumbuh rumput, ya, atau mereka bilangnya adalah hama, gitu, ya. Nah, kemudian ada yang bertugas untuk membuang rumput tersebut agar tidak mengganggu proses penanaman padi sehingga sampai panen. Nah, ketika sudah panen, maka proses selanjutnya adalah menuai padi. Ya, ini bersama-sama dengan masyarakat setempat bergotong royong untuk menuai padi karena sawahnya sangat luas sekali, gitu, ya. Nah, setelah menuai padi, maka dilakukan proses menggirik padi. Artinya memisahkan daun dan gabah, gitu, ya. Karena yang diambil kan hanya gabahnya saja. Daunnya akan dijadikan jerami yang akan dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lain, gitu, ya. Jadi perlu digirik, gitu, ya. Digirik itu artinya digeprak-geprak, gitu, ya, agar gabahnya itu rontok dari batang padinya. Nah, setelah menggirik padi, kemudian membersihkan gabah, ya, artinya gabah dibersihkan dari sisa-sisa daun yang mungkin ikut. Nah, kemudian dijemur hingga kering agar kuat atau tahan lama, gitu, ya. Nah, setelah gabah dibersihkan, kemudian gabah dibawa ke rumah untuk disimpan dalam penyimpanan. Karena sewaktu-waktu ketika dibutuhkan, maka gabahnya itu akan digiling kemudian menjadi beras, dan berasnya dimasak menjadi nasi yang kita makan, ya. Seperti itu proses tradisi Meusaraya di Aceh.
Nah, dalam tradisi Meusaraya itu terdapat nilai-nilai luhur ya dalam kehidupan pertanian tradisional di Aceh. Yang pertama adalah terjadinya harmoni masyarakat. Kenapa? Karena dengan bergotong royong segala kesusahan dapat mereka selesaikan dengan baik ya, karena banyak orang, banyak ide ya yang bisa membantu kesulitan dari sesama rekan petani. Nah, kemudian yang kedua adalah melestarikan tradisi leluhur dan patut diapresiasi gitu ya. Karena kalau bukan kita yang melestarikan tradisi leluhur yang baik, maka siapa lagi gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah menghargai sesama manusia gitu. Nah, yang keempat, menjaga adat. Karena para petani Aceh menjadikannya sebagai pedoman dalam mengelola sawah ya. Kemudian yang kelima, menerapkan ajaran agama. Karena di masyarakat Aceh, sarana gotong royong tradisi Meusaraya ini bisa dijadikan sarana dakwah bagi mereka. Jadi selepas mereka mengurus pertanian, mereka bisa beristirahat, bisa membaca Al-Quran atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam bagi yang belum paham gitu ya, atau yang masih butuh bimbingan. Nah, kemudian yang keenam, menjaga persatu dan kesatuan. Sudah pasti kalau masyarakatnya rajin bergotong royong, kompak, maka tidak akan ada perpecahan atau tidak akan ada permusuhan, sehingga mereka menjadi bersatu ya, seperti itu. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang sistem pertanian di Bali ya. Sistem pertanian di Bali ini bernama Subak gitu ya. Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang sistem irigasi sawah secara tradisional. Seperti yang kita ketahui bahwa penduduk Bali mayoritas beragama Hindu, di mana salah satu kegiatan Subak ini merupakan kegiatan keagamaan mereka gitu ya. Makanya mereka mengatur Subak dengan menggunakan konsep Trihita Karana ya, artinya 3 penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan sesuai dengan ajaran agama mereka gitu ya. Yang pertama adalah parahyangan, di mana terjadi hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Kemudian yang kedua pawongan, di mana terjadi hubungan harmonis antara manusia dengan sesamanya. Kemudian yang ketiga adalah palemahan, di mana terjadi hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungannya ya, karena itu memang kepercayaan dari agama mereka. Sementara kita sebagai seorang muslim, kita hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, yang sudah mengatur alam semesta ini sesuai dengan kodo dan kodarnya. Siapa saja yang bisa menjadi anggota Subak atau Krama Subak ya? Yang bisa menjadi anggota Subak adalah para petani yang memiliki garapan sawah dan mendapatkan bagian air pada sawahnya ya. Di mana Krama Subak ini digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu Krama aktif. Krama aktif ini adalah anggota yang aktif ya. Artinya dia yang memiliki, dia juga aktif dalam mengelola sawah tersebut. Kemudian krama pasif, yaitu anggota yang mengganti kewajibannya dengan uang atau natura karena beberapa penyebab yang biasa disebut dengan pengampel atau pengohot gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah krama luput. Nah, di mana krama luput ini adalah anggota yang tidak aktif di dalam segala macam kegiatan Subak karena memang tugasnya lebih tinggi, yaitu sebagai kepala desa atau bendesa adat. Nah, struktur pengurus Subak itu sama seperti pengurus-pengurus organisasi yang lain, yaitu terdiri dari kepala Subak, wakil kepala Subak, sekretaris, bendahara, humas, dan bidang keagamaan. Di dalam Subak dibagi lagi menjadi beberapa kelompok dengan tugasnya masing-masing ya. Jadi Subak ini dibagi menjadi 7 kelompok, yaitu yang disebut dengan Seka ya. Ada Seka Nambek, Jelenjingan, Sambang, Memulih atau Nandur, Mejukut, Manyi, dan Bleseng. Di mana masing-masing mempunyai fungsi dan tugas yang sudah ditetapkan oleh kepala Subak. Nah, anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi Ustadz dan Ustazahnya masing-masing ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.